atas waktunya. Mohon izin untuk Bapak Ansari semuanya ya. Karena di sini saya ada tugas sedikit sebagai guru penggerak, yaitu untuk semacam berbagi sharing terhadap apa yang sudah saya jalani kemarin, yaitu tentang satu modul ya, kurang lebih 2 bulan lebih ini habis sudah satu modul. Namun ada tugas yang belum saya selesaikan, yaitu melakukan webinar kecil-kecilan atau group sharing terhadap rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Jadi di sini Bapak Ibu yang bawa laptop bisa dibuka laptopnya, nanti akan saya bagikan materinya, atau yang tidak bisa juga. Ini saya akan memberi sedikit tentang yang akan kita bahas sedikit mengenai materi yang saya pelajari di modul 1. Oke, Bapak Ibu, di situ ada materi tentang pemikiran KHD. Sedikit saja saya menjelaskan, maksudnya kesimpulan dari pemikiran KHD yang biasanya kita sebut KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Ini tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di situ KHD biasanya yang kita sering dengar, beliau mencetuskan semboyan yaitu Ing Ngarso Sang Tulodo. Nah, pernah mendengar kan Bapak Ibu? Ing Madio Mangunkarso Tutpuri Handayani. Jadi di depan itu kita sebagai pendidik di depan memberi contoh atau teladan yang baik kepada semuanya, kepada murid kita. Kemudian di tengah kita memberi semangat kepada murid kita, dan yang Tutpuri Handayani itu artinya Bapak Ibu kita memberi dorongan kepada murid kita. Nah, itu semboyan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke Bapak Ibu, kemudian ada sedikit dari nilai dan peran guru penggerak di situ tadi ya. Nilai koneksi antar materi budaya positif, yaitu yang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak di situ ada nilainya, ada perannya juga. Nilainya ada inovatif Bapak Ibu ya, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Itu nilainya. Kemudian perannya Bapak Ibu, peran menjadi guru, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas belajar, menjadi mentor bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru serta mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi maksud dari kesimpulannya nilai peran guru penggerak itu sejatinya guru itu mampu memberikan perubahan kepada muridnya untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Jadi kita dapat mengidentifikasi dan menggali potensi murid dengan latar yang berbeda. Itu dari peran kita sebagai guru ya. Tidak saja sebagai guru penggerak saja, tapi saya harapkan juga Bapak Ibu juga bisa menerapkannya sebagai guru ya. Tidak harus guru penggerak semuanya juga. Nilai dan peran tersebut kalau tidak salah kita ya, saya sendiri menerapkannya ya secara bertahap, tidak harus langsung semuanya, bertahap. Kemarin juga saya terapkan kepada anak didik kami, yaitu tentang mandiri. Biasanya kan kita kasih tugas itu anak didik kita itu kelas 3 itu kurang mandiri, biasanya tergantung sama orang tua. Makanya kemarin aksi nyata saya di modul yang 1.2 itu menerapkan nilai kemandiriannya supaya tidak tergantung kepada orang tua ya Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu diterapkan kepada muridnya masing-masing. Nah, kemudian di sana ada inovatif, nilai peran guru penggerak inovatif itu maksudnya Bapak Ibu kita sebagai pendidik harus kreatif atau inovatif dalam membuat media pembelajaran agar anak-anak didik kita itu belajarnya nyaman dan senang. Nah, iya.
Kemudian ya Bapak Ibu, kita lanjut dengan yang visi sekolah ya. Visi sekolah. Nah, visi sekolah kemarin saya di modul 1.3 melakukan aksi nyata, yaitu mewujudkan murid cerdas yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak merubah dengan visi sekolah kita, tetap cuma saya tambahi sedikit supaya anak itu mempunyai karakter yang bagus, budaya positifnya bagus diterapkan baik itu di sekolah, di rumah maupun di kelas. Nah, budaya positif sekolah itu adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi ya Bapak Ibu ya, kebiasaan sehari-hari, simbol yang dipraktekkan oleh keluarga sekolah. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah karena budaya positif itu Bapak Ibu ya membantu pencapaian visi sekolah. Nah, jadi untuk mewujudkan visi tersebut, jadi peran guru itu sangatlah penting ya Bapak Ibu, karena sebagai ujung tombak kualitas pendidikan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, paradigma inquiry apresiatif. Nah, sebenarnya paradigma ini sistemnya pakai sistem Bagja atau model pembelajarannya pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan. Nah, metode Bagja ini Bapak Ibu ya, dia alurnya buat pertanyaan, kan Bagja, B, buat pertanyaan, kemudian ambil tindakan, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi itu juga termasuk dapat menyelaraskan kekuatan tersebut di sekolah kita, tentang budaya positif tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke yang budaya positif di sekolah. Nah, kemarin saya ada menerapkan aksi nyata yang di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya berperan sebagai guru itu menerapkan terhadap anak didik saya ya, yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesempatan kelas 3 ini belum saya bikin yang lebar karena ini ada masing-masing dari anak didik kami membuat kesepakatan kelas, yaitu ada jujur, tertib, berbagi, kemudian menghargai, percaya diri, tepat waktu, nah bekerja sama, bertanggung jawab, saling menghormati, menjaga kebersihan, peduli, berusaha menjadi yang terbaik. Nah, kemudian kenapa di sini ada tanda tangan masing-masing gurunya dengan muridnya, supaya ini menjadi guru dan murid itu juga menerapkan disiplin tadi, kesepakatan kelas kita bersama yang buat ya, supaya pembelajaran ini aman, senang, dan semangat dalam belajar. Intinya seperti itu sih Bapak Ibu. Ini bisa juga Bapak Ibu terapkan di masing-masing kelasnya ya, tentang kesepakatan kelas kita bersama ya. Baik itu jujur, maksud jujur ini dalam berkata harus jujur. Jadi tidak hanya muridnya maksud saya, tetapi gurunya juga. Jadi kami sepakat dengan kelas 3 tadi ya, menerapkan yaitu kesepakatan kelas dengan jujur. Jadi tidak berbohong. Jadi bila melanggar peraturan ini, kesepakatan kelas, maka sesuai kesepakatan kami bersama itu dapat hadiah. Hadiahnya misalnya membersihkan kelas atau membersihkan WC, itu misalnya, itu kesepakatan kami ya Bapak Ibu ya, supaya maksud dari saya membuat kesepakatan kelas ini Bapak Ibu ya, supaya kemajuan murid kita itu maju dalam pendidikannya, maksudnya karakternya baik, kemudian karena dia menerapkannya sehari-hari baik di kelas, di rumah. Jujur itu nggak harus di kelas saja Bapak Ibu, di sekolah, di rumah, di mana saja kita berada itu bisa diterapkan. Jadi intinya saya menerapkan budaya positif ini supaya anak murid didik kita itu supaya dia mempunyai karakter yang baik, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh dari apa yang sudah saya terapkan di kelas 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa dapat menerapkannya masing-masing di kelasnya masing-masing. Ya, sebagai contoh tadi bisa nanti Bapak Ibu juga nggak harus sama seperti saya, bisa tergantung murid impian Bapak Ibu. Misalnya Bu, saya pengennya
terapkan di sekolah, di kelas kita, di sekolah juga bagus. Senyum berarti kita harus senyum, salam, sapa, menyapa, sopan santun, nah semuanya memuat, itu juga bagus Bapak Ibu. Kemudian ini sebenarnya masih polos ya Bapak Ibu, karena yang bagus itu ada warnanya supaya anak itu kelihatan semangat juga. Nanti ini kan belum selesai. Jadi tadi kemarin sama anak-anak saya minta itu beli karton pewarna. Nah, karena nanti akan kita buat besar, kemudian kita tempel di dinding kelas kita masing-masing, kemudian ada kita bubuhi tanda tangan masing-masing ibu guru, maksudnya wali kelasnya sama anak muridnya, supaya dia masih mengingat, masih tahu bagaimana penerapan tentang kesepakatan kelas bersama. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya tentang budaya positif di sekolah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas itu adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid guna mencapai visi sekolah. Jadi visi sekolah kita itu maju, jadi anak murid pun belajar penuh dengan semangat, senang, dan bahagia. Nah, kalau anak murid kita bahagia, tentu gurunya juga ikut bahagia. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya tentang kita berbagi pengetahuan tentang budaya positif sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.